Halo semuanya, balik lagi bareng gue Dwin di Opsiana Podcast. Dan balik lagi di segmen studi kasus, segmen yang ngebahas tentang kasus-kasus dari brand-brand ternama dan juga dunia bisnis tentunya. Ya, mungkin ketika kalian baca judul podcast kali ini, kalian langsung berpikiran negatif. Wah, apa ini? Pajak-pajak. Tapi tenang aja, gue bakal bahas episode kali ini dengan sudut pandang yang objektif terlebih dahulu, kemudian barulah gue tambahkan beberapa pendapat gue untuk menunjang beberapa bagian ya. Tapi sebelum mulai ya, buat teman-teman jangan lupa subscribe channel Opsiana Podcast di www.opsiana.id biar kalian bisa dapetin update-update terbaru dari Opsiana seperti episode terbaru atau mungkin info-info menarik lainnya langsung ke email pribadi kalian. So jangan sampai ketinggalan info-info terbaru dari Opsiana ya. Langsung aja subscribe di sana. Oke, langsung kita mulai pembahasannya. Seperti di judul bahwa gua akan membahas tentang perusahaan-perusahaan digital yang mulai bayar pajak di Indonesia. Mungkin ketika kalian mendengarkan pernyataan ini, kalian langsung ada yang berpikiran negatif ya. Oh, bayar pajak, memang ada masalah apa nih perusahaan-perusahaan digital ya? Sampai baru bayar pajaknya sekarang. Kok bisa kayak gitu, Win? Tenang dulu. Jadi masalahnya bukan perusahaan digital itu nggak bayar pajak selama ini. Cuma memang ada beberapa perusahaan yang belakangan ini disorot karena dimulailah penarikan pajak secara besar-besaran oleh pemerintah kepada beberapa perusahaan digital yang akan gue sebutkan nanti. Jadi tenang aja, ini bukan masalah tentang ada perusahaan yang nggak bayar, bukan masalahnya seperti itu. Karena memang praktek pembayaran pajak atau penarikan pajak terhadap perusahaan digital itu sebenarnya sudah dilakukan dari beberapa tahun ke belakang. Dimana yang kita tahu itu bahwa di tahun 2016 itu Google udah mulai bayar pajak di Indonesia. Lalu ada beberapa kasus juga di tahun belakangan di mana pemerintah menerapkan penarikan pajak untuk pelaku e-commerce. Nah, ini buat teman-teman mungkin udah pernah dengar juga kasusnya. Salah satunya di marketplace yang cukup ternama di Indonesia buatan anak bangsa yaitu Tokopedia. Tapi gue nggak akan bahas kasus itu karena udah lama banget dan gue mau fokus ke kasus yang baru ini terjadi. Jadi memang beberapa bulan kebelakangan ini udah mulai muncul bahwa pemerintah itu ingin melakukan penarikan pajak kepada perusahaan-perusahaan digital, di mana perusahaan-perusahaan digital yang dimaksud ini adalah perusahaan yang berasal dari luar Indonesia. Memang beberapa tahun kebelakangan itu banyak banget perusahaan-perusahaan internasional yang menyebarkan layanannya di Indonesia dan digunakan oleh banyak orang sampai saat ini. Salah satunya itu seperti Netflix, tempat buat streaming film-film, lalu Spotify buat streaming musik, lalu yang baru-baru ini cukup banyak digunakan karena pandemi yaitu Zoom. Dan yang seperti kita tahu mereka menyebarkan layanan-layanan tersebut dengan mematok biaya untuk penggunaan layanannya. Nah, masalahnya itu di sini. Mereka itu memberikan layanan tapi matok biaya dan biayanya itu tidak ada sepeser pun yang masuk ke pemerintah Indonesia kala itu. Hal ini membuat semacam ketimpangan ya atau ketidakadilan bagi perusahaan-perusahaan lokal yang juga bergerak di bidang mungkin teknologi, di mana mereka udah bayar pajak ke pemerintah Indonesia. Kan jadi agak tumpang tindih ya, masa perusahaan lokal ditarik pajak, perusahaan yang bukan lokal atau internasional malah bisa bergerak bebas di Indonesia, nyebarin layanannya kayak gitu tanpa dipungut pajak. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya mulai mendekati perusahaan-perusahaan digital tersebut untuk meminta mereka melakukan pemungutan pajak terhadap layanannya. Jadi beberapa layanan yang difokuskan untuk pemungutan pajak kali ini itu ada dari 4 bidang ya. Yang pertama itu bidang piranti lunak, lalu yang kedua piranti lunak khusus mobile, dan yang ketiga itu untuk penyedia film atau streaming film, dan yang keempat itu khusus media sosial. Ini yang bisa dibilang 4 kategori besarnya lah. Lalu muncul pertanyaan, kira-kira apa saja sih kriteria perusahaan digital yang bakal ditarik pajaknya nanti? Nah, jadi ada 2 karakteristik ya. Yang pertama di mana perusahaan digital tersebut sudah memiliki akses sebesar 12.000 per tahun. Ingat, ada aksesnya ya, bukan usernya akses. Lalu yang kedua,
mereka memiliki pendapatan sebesar 600 juta per tahun atau sekitar 50 juta per bulannya. Oke, dari pernyataan atau kriteria tersebut ada nominal sebesar 600 juta per tahun. Kalau kita telah di sini ya, menurut gua jumlahnya ini tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan penghasilan yang diterima oleh perusahaan-perusahaan tersebut setiap tahunnya. Jadi gue punya statistiknya ya. Jadi dari 4 kategori yang tadi gue sebutin, pada tahun 2017 ya, perusahaan-perusahaan itu secara total mendapatkan pendapatan sebesar 14 triliun untuk piranti lunak, 44 triliun untuk piranti lunak khusus mobile atau ponsel, lalu 7 triliun untuk film dan juga 17 triliun untuk sosial media. Dan jumlahnya ini dalam mata uang rupiah. Nah, kalau udah gue sebutin kayak gini, di tahun 2017 aja udah segitu jumlahnya, apalagi di tahun sekarang yang notabene-nya perkembangan perusahaan digital semakin berkembang pesat. Di compare aja tuh antara 14 triliun rupiah dengan 600 juta, kecil kan? Lalu kita lanjutkan ya. Terus, kalau seandainya perusahaan-perusahaan yang tadi gue sebutin sudah memenuhi kriterianya, apa yang harus mereka lakukan? Tentunya ya, kalau seandainya lu ingin bayar pajak di Indonesia, bagi perusahaan lu harus mengikuti regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Sederhananya aja yang gua tahu ya, bahwa perusahaan itu kalau mau buat bayar pajak, mereka kan harus punya NPWP sendiri, NPWP khusus perusahaan. Dan kalau seandainya mereka mau punya NPWP perusahaan, minimal mereka itu harus membuka usaha mereka di Indonesia dan mereka harus punya kantor, minimal kantor representatif. Intinya di sini ya, kalau lu mau bayar pajak di Indonesia, ya lu harus buka kantor di Indonesia. Cuma tenang aja, karena memang itulah regulasi di Indonesia dan udah lama banget diterapkan di Indonesia. Jadi gue udah nggak kaget lagi sih kalau denger syaratnya seperti itu. Cuma memang ya, di tahun ini pemerintah lebih tegas dalam menetapkan atau menerapkan aturan ini, dimana kalau seandainya perusahaan-perusahaan tersebut tidak membayar pajak kepada pemerintah Indonesia, maka akan dilakukanlah pembatasan akses. Mungkin seperti yang kalian tahu, seperti kasusnya Netflix itu kan pernah dibatasin aksesnya ya. Cuma bukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, bayangin kalau seandainya mereka itu nggak bayar pajak ke Indonesia, maka pemerintah akan mendukung pembatasan akses ini. Toh jadinya kita malah nggak bisa nonton kan. Terus Win, jumlah pajak yang harus dibayarkan itu berapa banyak Win? Jadi jumlah pajak yang harus dibayarkan itu adalah 10%. 10% dari mana Win? 10% dari biaya layanan atau biaya produk yang dijual. Jadi kalau seandainya perusahaan digital tersebut menjual produk atau software sebagai layanannya atau SaaS, jatuhnya jadi PPN atau pajak pertambahan nilai. Oke, gue udah bahas tentang perusahaan digital, lalu gue udah bahas kriteria, gue udah bahas kalau seandainya perusahaan tersebut nggak bayar pajak gimana. Sekarang gue mau bahas tentang apa aja sih respon dari perusahaan digital yang mulai dikenakan pajak. Gue mulai dulu dari perusahaan yang layanannya ini berupa hiburan dan juga sering banget kita pakai. Jadi gue mau bahas Netflix dan juga Spotify dulu. Jadi kedua perusahaan ini seperti yang kita tahu, mereka itu menyediakan layanan streaming. Cuma bedanya kalau Netflix itu film, Spotify itu musik dan juga podcast. Dan biaya langganan mereka itu sistemnya adalah subscription, alias kita bayar per bulan. Jadi per tanggal 1 Agustus 2020 ini mereka resmi menaikkan biaya layanan mereka. Jadi ini udah gue tungguin nih dari bulan Juli sampai bulan Agustus ini, gue cekin, benar-benar gue cek apakah mereka benar-benar menaikkan biaya layanannya. Ada beberapa artikel yang bilang bahwa mereka mulai menaikkan layanannya di bulan Juli alias per 1 Juli. Tapi pas gue cek dan gue ikutin, di bulan Juli mereka belum menaikkan. Dan pas bulan Agustus, 1 Agustus tepatnya, mereka benar-benar sudah menaikkan. Jadi buat teman-teman yang berlangganan Spotify atau Netflix, jangan bingung ketika kalian langganan kok harganya naik, karena itu sudah masuk ke dalam PPN atau pajak pertambahan nilai yang gue sebutkan tadi. Terus gue masuk ke layanan yang sifatnya itu piranti lunak, yaitu ada Google dan juga Steam. Nah, kalau Google itu kan yang kita tahu bahwa mereka itu salah satu servisnya yaitu berjualan piranti lunak khusus mobile dan yang bisa kalian akses lewat Google Play, di mana ada yang gratis, ada yang berbayar, ada yang gratis tapi berbayarnya di dalam aplikasi. Lalu ada juga
perusahaan Steam. Nah, Steam ini adalah semacam marketplace-nya khusus untuk menjual game. Persamaan dari kedua perusahaan ini adalah mereka itu adalah semacam marketplace-nya. Sedangkan yang naruh game-game dan juga aplikasi mobile di sana yaitu developer pihak ketiga. Oke, jadi yang menandatangani atau yang bayar pajak itu kan perusahaannya Google dan juga Steam. Terus gimana cara mereka narik pajaknya dari perusahaan developer yang tidak ada hubungannya dengan Indonesia ini secara langsung? Jadi ya untuk Steam dan Google ini mereka akan membebankan pajak ke developer gamenya atau aplikasinya tersebut. Tinggal resikonya balik lagi kepada developer yang menaruh aplikasinya di Google atau Steam. Apakah mereka ingin menaikkan harganya atau mereka itu ingin stay di harga tertentu? Yang pasti Google dan juga Steam itu mau nggak mau mereka akan narik 10% dari harga yang ditawarkan oleh developer tersebut. Jadi misalnya ada game harganya 100.000, gue tarik 10%. Pajaknya 10.000, jadi sisa penghasilannya 90.000. Nah 90.000 ini nanti dibagikan berdasarkan perjanjian antara Steam dan juga developernya. Jadi jangan heran ya kalau seandainya nanti ketika kalian belanja aplikasi entah di Steam atau entah di Google Play, kalian lihat kok ada harganya yang tiba-tiba naik, tapi ada yang tidak naik harganya. Itu untuk aplikasi yang sistemnya kalian beli dulu aplikasinya. Bagaimana dengan aplikasi gratis tapi ada transaksi di dalam aplikasinya? Nah, ketika kalian melakukan transaksi tersebut, kalau seandainya kalian menggunakan jalur pembayaran dari Google misalnya kayak Google Pay atau Steam Wallet, maka kalian akan ditambahkan pajak sebesar 10%. Piranti lunak sudah, lalu layanan jasa film dan juga musik sudah. Sekarang media sosial atau sosmed. Jadi untuk sosmed ini ya, ini berita terbaru bahwa pemungutan pajaknya baru akan diberlakukan sekitar 1 September. Dan yang bakal kena itu yaitu Facebook dan juga TikTok ya. Kalau Facebook kena, udah pasti Instagram dan juga WhatsApp pasti kena juga. Lalu TikTok juga kena. Kenapa? Karena mereka itu adalah salah satu perusahaan yang perkembangannya cukup pesat, apalagi di Indonesia. Dan yang seperti kita tahu, mereka juga sudah membuka layanan untuk TikTok Ads di dalam aplikasinya. Nah, untuk aplikasi sosmed ini kira-kira gimana sih pemungutan pajaknya? Apakah dikenakan 10% setiap penggunaan jasa iklannya atau gimana? Nah, itu gue belum dapat informasinya secara pasti, tapi kemungkinan itu diambil dari penghasilan mereka dari iklan tersebut. Jadi bukan dikenakan pajak 10% untuk pasang iklan ya, tapi lebih ke arah semua pendapatan dari iklan kemudian dikurangi pajaknya, seperti itu. Kemungkinan sih seperti itu ya. Cuma untuk pastinya nanti kita lihat pas penerapan di 1 September nantinya. Semoga benar 1 September, nggak molor kayak si Netflix sama Spotify yang kemarin. Terus di tanggal 1 September juga ada beberapa perusahaan lain yang bakal kena pemungutan pajak. Yang bisa dibilang cukup fenomenal sini yaitu dari Apple, perusahaan Apple. Jadi nanti buat teman-teman yang download aplikasinya di App Store, nanti kalau berbayar harus bayar pajak juga. Paling juga sistemnya nggak jauh-jauh dari Google, karena kan App Store itu sistemnya juga kayak marketplace seperti Google Play, seperti itu. Lalu juga yang paling menarik di sini adalah perusahaan yang baru masuk nih di Indonesia, yaitu Walt Disney. Jadi seperti yang kita tahu, Disney kan akan membuka layanannya di Indonesia. Seperti yang kita tahu Disney Plus, di mana kita nanti bisa nonton film-film Disney di sana, khusus Disney. Jadi buat nonton Avenger, buat nonton Lion King, pokoknya film-film yang berbau Disney di sana secara eksklusif. Jadi kemungkinan ketika kalian ingin langganan di Disney Plus tersebut, kemungkinan biayanya sudah termasuk dengan pajak. Jadi kalian nggak perlu mikirin tuh kok harganya naik, nggak usah, karena kalian udah dikenain harga yang sudah termasuk dengan pajak. Jadi konklusi dari episode kali ini adalah bahwa dengan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini kepada perusahaan-perusahaan digital internasional tentunya memberikan dampak yang cukup besar ya, bukan hanya kepada perusahaan-perusahaan tersebut tapi juga kepada kita sebagai end usernya. Salah satu yang mungkin cukup berdampak bagi kita yaitu biaya layanan yang semakin meningkat, dan juga ketika kita transaksi sekarang akan dikenakan pajak, sehingga siap-siaplah untuk membayar ekstra.
Cuma balik lagi, kita lihat dari sisi positifnya. Dengan adanya pemungutan pajak ini, perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya bisa bersaing secara adil dengan perusahaan lokal yang ada di Indonesia. Dan tentunya pemerintah pun akhirnya mendapatkan pajak yang seharusnya memang menjadi milik pemerintah Indonesia untuk pembangunan negara kita. Sehingga bisa gue bilang bahwa pemungutan pajak di Indonesia ini adalah win-win solution bagi perusahaan internasional, perusahaan lokal, bagi end user, dan juga bagi pemerintah Indonesia. Oke, gua rasa itu aja pembahasan di podcast episode kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kembali buat teman-teman semua, kalau seandainya kalian ingin mendapatkan update-update terbaru dari Opsiana, kalian bisa langsung subscribe channel Opsiana di www.opsiana.id, atau kalian bisa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia. Tentunya akan ada update episode-episode terbaru dari Opsiana setiap minggunya. Oke, gua rasa itu aja. Thank you semuanya. Gue Edwin Opsiana Podcast. Thank you.